Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang pertanyaan dari teman kita tentang pakan, dimana pertanyaannya sebagai berikut. Pakan alternatif yang bisa ditimbun itu apa? Jadi jenis pakan alternatif untuk teman-teman akan saya berikan informasi juga supaya tidak gagal paham. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Pakan alternatif, jadi pakan alternatif itu bisa juga pakan hijauan atau pakan-pakan yang gratis ya teman-teman, yang bisa ditimbun. Sebenarnya bukan ditimbun, paling tepatnya adalah bisa diawetkan atau difermentasi ya. Bisa diawetkan, jadi bisa untuk seminggu seperti itu. Walaupun untuk pakan hijauan sendiri saya pernah memberikan informasi, alangkah baiknya untuk pemberian pakan hijauan itu bisa pemberian fresh ya. Untuk pakan fermentasi itu yang pakan pokok aja. Jadi untuk pakan alternatif atau pakan hijauan yang bisa teman-teman awetkan atau timbun atau difermentasi, itu harus dengan campuran pakan utama seperti dedak, terus ada campuran mungkin jagung ataupun pakan protein seperti konsentrat sedikit seperti itu. Nah, itu harus teman-teman lihat untuk tekstur dari hijauannya. Semisal nih daun mengkudu itu untuk tekstur dari daunnya kan agak keras teman-teman, itu bisa difermentasi atau bisa ditimbun ya, dengan catatan lebih baik untuk fermentasi itu sekitar 1 mingguan, tidak lebih cepat habis, lebih baik untuk hijauan. Kalau untuk fermentasi ada hijauannya ya. Tapi kalau teman-teman memiliki sendiri tanaman yang tidak jauh dari rumah atau bisa diambil sewaktu-waktu, kan lebih baik diberikan fresh ya. Kecuali kalau teman-teman memang menggunakan pakan tersebut itu jauh untuk pengambilannya, terus mending kita ambil karena jarak jauh, kita ambil seminggu sekali. Bagaimana cara untuk menimbunnya, mengawetkannya seperti itu. Jadi untuk hijauan itu teman-teman bisa lihat dari teksturnya ya. Teksturnya itu yang ketika difermentasi itu tidak lembek ya, alias memang memiliki tekstur yang keras untuk daunnya. Oke, kita di kandang Rambon ya, ini ada ayamnya. Terus semisal lagi ada yang banyak menggunakan eceng gondok. Itu eceng gondok itu bagus juga ya, untuk indukan juga bagus. Itu bisa teman-teman tambahkan sebagai bahan pakan fermentasi ya. Tapi untuk adonannya itu jangan sampai kurang dari pakan pokoknya, yaitu dedaknya, karena itu nanti sistemnya ketika proses fermentasi akan lembek ya, lama-kelamaan berair. Nah, ketika banyak pakan utama juga nanti bisa menyerap untuk proses fermentasi itu ya. Dan itu nanti kalau berhasil kan baunya seperti tape teman-teman. Daun turi juga bagus, teksturnya juga nggak terlalu lembek ya, nggak terlalu lembek, asalkan teman-teman bisa mengadoni dengan baik lebih banyak pakan utama. Untuk pakan alternatif ini kan sebagai pakan tambahan ya, jadi sebagai pakan tambahan, bukan sebagai pakan pokok utama, tapi sebagai pakan tambahan, namanya juga alternatif ya. Jadi pakan pokok itu takarannya sama, ada tambahan lagi pakan alternatif, otomatis akan melebihkan mungkin bobotnya atau bisa mempercepat pertumbuhan dari entok teman-teman. Nah, setelah daun turi terus ada juga daun kelor, itu teksturnya juga sama, kalau difermentasi tidak terlalu lembek ya, bisa, tapi sekali lagi jangan terlalu lama untuk memberikan ke entoknya, 3 hari atau 4 hari, maksimal 1 minggu. Karena sayuran sendiri itu identik nanti akan mengeluarkan gas ya,
atau ketika difermentasi dia akan lebih banyak menghasilkan gas ya, atau air juga. Nah, mungkin itu untuk azolla juga bagus ya, teman-teman tandai ya. Dan keberhasilan dari fermentasi yang bagus itu adalah sesuai dengan adonannya, persentase dari bahannya, pakan utama, dedak. Jadi kalau sekali lagi, kalau teman-teman fermentasi pakan hijauan itu tidak 100% pakan hijauan difermentasi ya, harus ada dedaknya, harus ada tambahan mungkin konsentrat sedikit, nggak apa-apa, nanti lebih bagus ya. Terus itu nanti teman-teman akan tahu sendiri, oh takaran segini untuk hasilnya seperti ini, tidak lembek ya. Terus alangkah baiknya untuk pemberian ke entoknya teman-teman menggunakan sistem semi fermentasi. Semi fermentasi itu adonan dari hasil fermentasi ketika diberikan ke entok dicampur dengan bahan fresh, misal nih tambah dedak lagi. Jadi untuk adonannya sendiri tuh maur ya, alias tidak kering tidak basah. Terus bisa ditambah mungkin nasi sisa, nasi aking seperti itu. Jadi harus ada tambahannya kalau menurut catur unggas ya. Jadi kalau cuma diberi hasil fermentasi itu menurut catur unggas kurang bagus ya. Dicampur lagi itu nanti untuk baunya juga harum, apalagi untuk penambahan dedak yang hasil penggilingan 100% hasil penggilingan itu biasanya baunya harum ya. Jadi itu informasi dari catur unggas. Mungkin ada pendapat dari teman-teman, oh saya punya pakan alternatif hijauan ini mbak, bisa nggak untuk difermentasi? Nanti akan saya bahas dan akan saya jawab. Mungkin teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar ya, ataupun bisa juga teman-teman di kolom komentar Facebook juga bisa, di YouTube juga bisa. Jadi sebisa mungkin nanti saya akan jawab. Untuk yang masih belum terjawab mohon sabar, nanti bergantian ya teman-teman. Kita akan bahas supaya yang lain juga tahu dan memahami. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Dan untuk teman-teman di Facebook juga bisa ikuti channel Catur Unggas di Facebook ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.